Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imelda Dwi Putri dari TRI 3A dengan NPM 24782012. Di sini saya akan melakukan hands-on untuk lab 2 install Docker dan konfigurasi. Di sini saya sudah membuka auto install Docker. Cara menginstal Docker di Ubuntu, panduan langkah demi langkah. Nah, di sini ada penjelasan. Docker adalah aplikasi yang menyederhanakan proses pengelolaan proses aplikasi dalam kontainer. Kontainer memungkinkan Anda menjalankan aplikasi dalam proses yang terisolasi sumber dayanya. Kontainer mirip dengan mesin virtual tetapi lebih portable, lebih hemat sumber daya, dan lebih bergantung pada sistem operasi host. Untuk pengenalan detail mengenai komponen kontainer Docker, kita dapat lihat di sini. Lalu di dalam tutorial ini, Anda akan menginstal dan menggunakan Docker Community Edition CE di Ubuntu. Anda akan menginstal Docker itu sendiri, bekerja dengan kontainer dan image, serta mendorong image ke Docker repository. Selain itu, Anda akan mempelajari cara memulai, menghentikan, dan menghapus kontainer, serta cara melakukan commit perubahan dalam kontainer ke image Docker baru. Tutorial ini juga mencakup cara menginstal Docker dengan dukungan GPU, kesalahan umum dan cara memperbaikinya, serta praktik terbaik keamanan. Nah, di sini ada persyaratan untuk mengikuti tutorial ini. Anda akan membutuhkan hal-hal berikut. Satu server Ubuntu yang disiapkan sudah mengikuti panduan pengaturan, termasuk penggunaan sudo, non-root, dan firewall. Anda memerlukan akun Docker Hub. Oke. Di sini langkah 1 yaitu menginstal Docker. Paket instalasi Docker yang tersedia di repositori resmi Ubuntu memungkinkan bukan versi terbaru. Untuk memastikan kita mendapatkan versi terbaru, kita akan menginstal Docker dari repositori resmi Docker. Untuk melakukan itu, kita perlu menambahkan sumber paket baru dan menambahkan kunci GPG dari Docker untuk memastikan unduhan valid dan kemudian menginstal paket tersebut. Nah, di sini kita akan yang pertama memperbarui daftar paket Anda yang sudah ada. Nah, di sini kita menggunakan putih ya. Di sini saya masuk dari VirtualBox Manager, lalu di sini kita lihat IP kita, lalu di IP kita masuk ke putih. Jadi kita akan menjalankannya di putih, sudo apt update, passwordnya TRI1234, lalu kita tunggu dia akan mengupdate. Kita tunggu sampai terupdate, lalu nanti selanjutnya kita akan menginstal beberapa paket persyaratan yang memungkinkan apt penggunaan paket melalui HTTPS. Ntar kita agak kecil. Ntar kita tunggu. Dia lagi membaca paket dan di sini sudah terupdate. Oke. Selanjutnya di sini kita akan install beberapa package prasyarat. Lalu kita install. Do you want to continue? Yes. Oke. Kita tunggu progresnya. Nah, di sini udah selesai. Oke, di sini udah selesai. Kemudian kita akan menambahkan kunci GPG untuk repositori Docker resmi ke sistem Anda. Oke, kita masukin scroll. Oke, ini lalu kita tambahkan repositori Docker ke sumber apt. Oke,
perlu kembali daftar paket yang sudah ada agar penambahan tersebut dapat terkendali. Oke, kita update lagi, perbarui lagi ya. Kita perbarui kedua kali. Lalu di sini kita akan pastikan Anda akan menginstal dari repositori Docker, bukan dari repositori Ubuntu default. Jadi kita di sini kita package. Nah, di sini udah. Lalu Anda akan melihat output seperti ini meskipun nomor versi Docker mungkin berbeda. Gimana ya? Nah, ini ini Docker install. Nah, selanjutnya di sini pastikan bahwa itu Docker -ce dan kita udah pastikan Docker -ce belum terpasang. Tetapi kandidat untuk instalasi berasal dari repositori Docker untuk Ubuntu. Ya, ini untuk Ubuntu. Lalu yang terakhir kita mana nih? Kita install Docker. Kita install Docker dengan sudo apt install docker -ce. Terus dia akan menginstal. Yes. Kita tunggu beberapa menit. Oke, dia lagi progres. Kita tunggu aja progresnya hingga 100%. Mohon maaf kalau kendaraannya berisik. Ini sebentar lagi. Lalu setelah diinstal, Docker seharusnya sudah terinstall. Daemon sudah berjalan dan proses sudah diaktifkan untuk dijalankan saat boot. Periksa apakah sudah berjalan. Kita periksa. Nah, di sini aktif statusnya running. Oke. Selanjutnya output yang dihasilkan seharusnya mirip dengan berikut yang menunjukkan bahwa layanan tersebut aktif dan berjalan. Ya, di sini sesuai ya, aktif dan sedang berjalan. Selanjutnya, menginstal Docker sekarang memberi Anda tidak hanya layanan Docker daemon, tetapi juga Docker utilitas baris perintah atau klien Docker. Kita akan mempelajari cara menggunakan Docker perintah tersebut nanti dalam tutorial. Langkah kedua yaitu menjalankan perintah Docker tanpa sudo opsional. Secara default, Docker perintah tersebut hanya dapat dijalankan oleh pengguna root atau oleh pengguna dalam Docker yang secara otomatis dibuat selama proses instalasi Docker. Jika Anda mencoba menjalankan perintah Docker tanpa menambahkan awalan sudo atau tanpa berada dalam grup Docker, Anda akan mendapatkan output seperti ini. Nah, jika Anda ingin menghindari pengetikan sudo, setiap kali menjalankan Docker perintah, tambahkan nama pengguna Anda ke Docker group. Nah, di sini kita and terus di sini kita kasih usernya itu mungkin pakai ini, terus email sama aja ya. Option login.
pakai. Ya udah kita pakai aja. Terus itu untuk menerapkan keanggotaan grup yang baru keluar dari server, lalu masuk kembali atau ketik yang berikut. Kalau keanggotaannya udah ada, terus mau masukin. Ya, lalu passwordnya TRI 1234. Berarti usernya Gmail, passwordnya TRI 1234. Lalu Anda akan diminta untuk memasukkan kata sandi pengguna Anda untuk melanjutkan. Konfirmasikan bahwa pengguna Anda sekarang telah menambahkan ke grup Docker dengan mengetikkan groups. Terus outputnya ini kita salin apa? Enggak. Ini outputnya saya Docker. Jika Anda perlu menambahkan pengguna ke Docker Group yang bukan akun Anda, nyatakan nama pengguna tersebut secara eksplisit menggunakan username-nya kita ganti email. Lalu bagian selanjutnya dari artikel ini mengasumsikan Anda menjalankan Docker perintah sebagai pengguna dalam grup Docker. Jika Anda memilih untuk tidak melakukannya, harap tambahkan awalan Docker pada perintah sudo. Mari kita jelajahi Docker perintah selanjutnya. Langkah ketiga yaitu menggunakan perintah Docker. Penggunaannya Docker terdiri dari beberapa serangkaian opsi dan perintah yang diikuti oleh argumen. Sintaksnya berbentuk seperti ini. Untuk melihat perintah yang tersedia, sebentar kita lihat kita udah catat. Kita udah catat kita lihat tadi kita ulang ya yang di sini itu kayaknya salah. Itu kita masukinnya kita masukinnya sudo email, terus passwordnya email. Dia emang gitu. Terus itu kita masuk lagi ya, grup Docker ya, terus kita masuk ke sudo kalau kita ke Docker ya, kita ketik Docker. Oke, terus di sini kita lihat Docker
Bentar kita lihat. Oh, ini bagian ini ya. Oke. Kita belum ke situ, salah. Sebentar. Kita kan oke, kita udah. Terus kita lanjut. Ini kan udah tadi ya, Docker. Lalu kita untuk melihat opsi yang tersedia, perintah tertentu, kita harus masuk. Lalu di sini kita bisa melihat perintah tertentu, ya, seperti shortcut-nya. Lalu untuk melihat informasi sistem secara keseluruhan tentang Docker, gunakan Docker Info. Nah, di sini kita akan mendapatkan info tentang Docker. Ini name-nya, emailnya, oke. Selanjutnya di sini langkah keempat, bekerja dengan Docker image. Kontainer dibangun dari image Docker secara default. Docker mengambil image ini dari Docker Hub, sebuah registry Docker yang dikelola oleh Docker, perusahaan di balik proyek Docker. Siapapun dapat menghosting image Docker mereka di Docker Hub, sehingga sebagian besar aplikasi dan distribusi Linux yang Anda butuhkan akan memiliki image yang dihosting di sana. Untuk memeriksa apakah Anda dapat mengakses dan mengunduh image dari Docker Hub, ketik, oke, kita lalu di sini able to find dia sedang loading. Oke. Selanjutnya di sini outputnya akan menunjukkan bahwa Docker berfungsi dengan benar. Hello world, let's, oke, benar. Lalu Docker awalnya tidak dapat menemukan Hello World image secara lokal. Jadi, ia mengunduh image dari Docker Hub. Docker Hub ini Docker Hub yang merupakan repositori default. Setelah image diunduh, Docker membuat kontainer dari image tersebut dan aplikasi di dalam kontainer dijalankan, menampilkan pesan tersebut. Anda dapat mencari image yang tersedia di Docker Hub dengan menggunakan Docker perintah beserta search perintahnya. Misalnya untuk mencari image Ubuntu, ketik docker search Ubuntu. Lalu di sini kita dapat melihat Docker search Ubuntu. Nah, di sini Ubuntu Apache dan lain-lain. Lalu script ini akan menjelajahi Docker Hub dan mengembalikan daftar semua image yang namanya cocok dengan string pencarian. Dalam hal ini outputnya akan mirip dengan outputnya akan ya mirip. Selanjutnya, pada kolom resmi, menunjukkan citra yang dibuat dan didukung oleh perusahaan di balik proyek tersebut. Setelah Anda mengidentifikasi citra yang Anda ingin gunakan, Anda dapat mengunduhnya ke komputer Anda menggunakan subperintah pull. Jalankan perintah berikut untuk mengunduh Ubuntu secara resmi ke komputer Anda. Oke, kita masukkan perintah docker pull Ubuntu untuk mengunduh Ubuntu resmi ke komputer. Oke, ini kita tunggu beberapa saat sampai memenuhi ya. Kita sedang mendownload, lalu nanti outputnya akan seperti ini. Kita perlu 29,73 MB.
sabar, kita tunggu aja. Oke, sebentar lagi lalu komplit. Sebentar lagi. Oke. Di sini statusnya sama ya outputnya. Using default tag. Oke, ini udah sama. Nah, setelah gambar diunduh, Anda kemudian dapat menjalankan container menggunakan gambar yang telah diunduh dengan run. Perintah tersebut seperti yang Anda lihat pada Hello World contoh. Jika gambar belum diunduh saat Docker perintah dijalankan dengan run, perintah tersebut klien Docker akan terlebih dahulu mengunduh gambar, kemudian menjalankan container menggunakan gambar tersebut. Untuk melihat gambar yang telah diunduh ke komputer Anda, ketik Docker image. Nah, di sini terdapat Eclipse, Mosquito, Hello World Plans, lalu DB, lalu Node-RED. Terus ada Ubuntu juga. Nah, seperti yang Anda akan lihat, nanti dalam tutorial ini, image yang digunakan akan menjalankan kontainer dengan dapat dimodifikasi dan digunakan untuk menghasilkan image baru yang kemudian dapat diunggah. Istilah teknisnya adalah push ke Docker Hub atau registry Docker lainnya. Nah, di sini kita masuk ke langkah kelima, menjalankan kontainer Docker. Kontainer Hello World yang Anda jalankan pada langkah sebelumnya adalah contoh kontainer yang berjalan dan keluar setelah mengirimkan pesan uji kontainer. Kontainer dapat jauh lebih bermanfaat daripada itu dan dapat bersifat interaktif. Pada dasarnya, kontainer mirip dengan mesin virtual, hanya saja lebih hemat sumber daya. Nah, kita contoh, mari kita jalankan sebuah kontainer menggunakan image Ubuntu terbaru. Kombinasi dari switch min-i dan min-t memberi Anda akses sel interaktif ke dalam Docker. Nah, di sini kita masukin Docker run min-t Ubuntu, lalu kita tampilan command prompt Anda akan berubah untuk mencerminkan fakta bahwa Anda sekarang bekerja dalam kontainer dan akan berbentuk seperti ini. Oke, sama. Perhatikan ID kontainer di command prompt. Contoh, ini ID adalah oke. Ini ID-nya. Anda akan membutuhkan saat ingin menghapus kita membutuhkannya. Sekarang Anda dapat menjalankan perintah apapun di dalam kontainer. Oke, nah di sini kita masuk ke apt update. Lalu di sini berhasil juga. Lalu di sini kita akan install aplikasi apapun di dalamnya. Mari kita install Node.js. Ini installnya di dalam repository ya masuknya. Repository resmi Ubuntu. Oke. Bentar kita tunggu update. Kita tunggu update. Bentar, lalu nanti kita setelah ini terupdate, kita akan menginstal Node.js ya, apt sekali lagi di package kita install Node.js.
1%. Oke, dia kita tunggu aja. Lalu nanti setelah menginstal Node.js dalam kontainer dari repository Ubuntu, setelah instalasi selesai, verifikasi bahwa Node.js telah terinstall. Menggunakan perintah node-v untuk verifikasi. Bentar, kita tunggu sampai 100% untuk menginstal Node.js-nya. Ini nanti kita akan melihat nomor resi ditampilkan di terminal. Oke. Sini progress. Lalu kita akan verifikasi menggunakan node-min. Terus akan kita lihat versionnya di sini versi 18.19.1. Perubahan apapun yang Anda buat dalam kontainer hanya berlaku untuk kontainer tersebut. Untuk keluar dari kontainer, ketikkan perintah exit. Untuk keluar dari kontainer, oke. Langkah ke-6, mengelola kontainer Docker. Anda menggunakan Docker untuk beberapa waktu. Anda akan memiliki banyak kontainer aktif dan berjalan dan tidak aktif di komputer Anda. Anda akan melihat kontainer yang aktif digunakan. Nah, kita akan nyalin ini. Terus kita masukin Docker PS. Nah, di sini ada thread node-thread. Lalu Anda akan melihat output yang mirip dengan berikut. Nah, karena di sini outputnya ada node-thread, ya nggak apa-apa ya. Dalam tutorial ini, Anda telah memulai 2 kontainer. Satu dari Hello World image dan satu lagi Ubuntu image. Kedua kontainer tersebut sudah tidak berjalan lagi, tetapi masih ada pada sistem. Untuk melihat semua kontainer aktif dan tidak jalankan Docker ps-min a. Nah, di sini dapat lihat di sini ada Ubuntu, lalu Hello World, ya, terus itu oke. Nah, selanjutnya oke, bus hello, oke, benar. Nah, untuk melihat kontainer terbaru yang Anda buat, berikan min a parameter berikut. Docker ps min. Nah, untuk melihat, ya ini untuk melihat sama aja. Ubuntu ps. Nah, untuk memulai kontainer yang berhenti, gunakan perintah run docker start. Ikuti dengan ID kontainer atau nama kontainer. Mari kita mulai kontainer berbasis Ubuntu dengan ID kontainer. Oke, ini ID kontainernya 991B F9F 3807B. Oke, kita udah start, lalu kontainer akan mulai berjalan saat Anda menggunakan Docker PS. Nah, di sini berjalan ya. Statusnya up. Oke, selanjutnya untuk menghentikan kontainer yang sedang berjalan, gunakan perintah docker stop.
diikuti dengan ID atau nama kontainer. Kali ini kita menggunakan nama yang diberikan Docker pada kontainer tersebut, yaitu kita pakai nama kontainernya Ubuntu ya. Kontainernya Galat Tesla. Galan Tesla. Ya kan? Galan Tesla. Docker stop. Galan Tesla. Oke, dia udah stop. Lalu kita setelah Anda memutuskan bahwa Anda tidak lagi membutuhkan kontainer tersebut, hapuslah dengan docker rm. Gunakan perintah docker ps-min-a perintah tersebut untuk menemukan ID atau nama kontainer terkait dengan hello world. Hello world itu right. Sleepy right. Sleepy right. Oke, dia udah menghapus. Lalu Anda dapat memulai kontainer baru dengan memberi nama menggunakan min name opsi ini. Anda juga dapat menggunakan strip rm opsi ini untuk membuat kontainer yang akan menghapus dirinya sendiri saat dihentikan. Lalu kita akan masuk ke langkah 7, menerapkan perubahan kontainer ke citra Docker. Nah, di sini kita akan setelah menginstal Node.js di dalam kontainer Ubuntu, Anda sekarang memiliki kontainer yang berjalan di atas sebuah image, tetapi kontainer tersebut berbeda dari image yang Anda gunakan untuk membuatnya. Namun, Anda mungkin ingin menggunakan kembali kontainer Node.js ini sebagai dasar untuk image baru di kemudian hari. Kemudian terapkan perubahan ke instance image Docker baru menggunakan perintah tersebut. Nah, oke. Container ID. Container ID-nya itu opsi min-m digunakan untuk pesan commit yang membantu Anda dan orang lain mengetahui perubahan apa yang telah Anda buat. Sedangkan min-a digunakan untuk menentukan penulis. Ini container ID merupakan nama pengguna Docker Hub yang Anda catat sebelumnya dalam tutorial saat Anda memulai sesi Docker interaktif. Kecuali Anda membuat repositori tambahan di Docker Hub, biasanya repositori nama pengguna Docker Hub Anda. Oke, ini pakai nama ya. Imelda berarti ya. Lalu di sini kita dan juga jadi salah. Kita ganti ya. Lalu juga ya, lalu masukin container ID-nya.
F3E3807B. Oke. Selanjutnya, oke. Kita sedang loading. Selanjutnya di sini saat Anda melakukan commit image baru tersebut akan tersimpan. Oke, kita akan melihat image baru. Nah, ini ada email dari Ubuntu Node.js, latex. Oke, lalu dalam contoh, ini langkah 8 kita masuk mendorong citra Docker ke repositori Docker. Nah, langkah logis selanjutnya setelah membuat image baru dari image yang sudah ada adalah membagikan dengan beberapa teman terpilih seluruh dunia di Docker Hub atau registry Docker lain. Anda memiliki aksesnya Anda harus memiliki akun di sana. Untuk membuat image Anda, pertama-tama masuk ke Docker Hub, lalu registry username. Anda diminta untuk melakukan autentifikasi Docker Hub. Jika Anda menggunakan tag pada image Anda akan mengetik sama. Sebentar kita bisa udah deh. Ganti email. Nah, selanjutnya kemudian kita dapat membuat gambar Anda sendiri. Untuk mengunggah Ubuntu Notch image ke repository Summit, perintahnya adalah push prepare. Oke. Proses ini membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Oke, Kita mengunggah gambar ke registry. Gambar tersebut terdaftar di dashboard akun Anda seperti pada ini ada di Docker. Oke, menginstal dengan GPU. Enggak. Nah, di sini ada menghapus paket Docker ya. Daftar semua paket Docker yang terpasang. Gunakan perintah dpkg-i grep docker untuk menampilkan daftar semua paket Docker yang terpasang. Lalu hapus paket Docker. Gunakan perintah sudo apt remove docker -ca untuk menghapus paket Docker. Nah, gambar container volume ini untuk menghapus semua gambar container volume kita salin ini. TRI 1234. Lalu ini carrying-nya. Lalu ada daemon Docker tidak berjalan. Oke. Nah, ini untuk verifikasi bahwa Docker sudah terpasang di Ubuntu. Oke, di sini aktif dan running ya. Oke, ini
udah selesai. Udah selesai. Oke, sekian video dari saya untuk hands-on install Docker dengan repository. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.